Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rudiansa. Saya berpendidikan di Universitas Siliwangi, mengambil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kebetulan saya jurusan Pendidikan Masyarakat. Dalam pertemuan kali ini, saya di sini akan membahas sekaligus eh, mengkaji mengenai literatur tentang strategi dan metode pembelajaran dalam pendidikan masyarakat. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupannya untuk menghadapi perkembangan zaman. Bahkan, pendidikan itu berlangsung sejak dalam kandungan sampai masuk ke liang lahat. Namun, pada kenyataannya, apa yang ingin dicapai melalui pendidikan jauh dari apa yang diharapkan. Nah, setelah itu konsep pendidikan, terutama pendidikan formal, hanya sebatas pada pemberian pengetahuan serta wawasan saja. Nah, sedangkan saat ini kemampuan seperti kompetensi khusus menjadi satu modal untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Nah, selanjutnya dalam pembahasan kali ini saya akan mengkaji teori yang digunakan dalam pembahasan hari ini mengenai konsep hasil belajar, pendekatan pembelajaran mandiri, serta pendidikan kesetaraan paket C. Menurut Purwanto pada tahun 2009 halaman 44, hasil belajar merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Menjelaskan bahwa hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil untuk suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Begitu pula dalam kegiatan belajar mengajar. Setelah mengalami belajar, siswa berubah perilakunya dibanding sebelumnya. Sedangkan belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku individu yang notabene-nya untuk pembelajaran. Nah, selanjutnya penerapan metode pembelajaran mandiri dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik atau studi pada program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM, misalnya Bina Mandiri Cipageran, maka dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama, mengenai langkah-langkah penerapan metode pembelajaran mandiri dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik yang maksimal, yaitu dalam pembelajaran mandiri yang dilaksanakan pada program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM Bina Mandiri Cipageran ini. Terdapat langkah-langkah seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, pendidikan masyarakat melibatkan strategi dan metode yang beragam, tergantung pada konteks dan tujuan pembelajarannya. Beberapa strategi dan metode yang umum digunakan yang akan dibahas kali ini yaitu pendekatan partisipatif. Apa sih itu partisipatif? Yang pertama yaitu mendorong partisipasi aktif dari peserta didik dalam proses pembelajaran, seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan kegiatan lapangan. Kemudian, pendekatan berbasis masalah. Pendekatan berbasis masalah ini sangat digunakan dalam permasalahan dunia nyata sebagai titik fokus pembelajaran untuk merangsang pemikiran kritis dan solusi inovatif. Kemudian, pembelajaran berbasis proyek. Menggunakan proyek-proyek praktis untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang relevan dan terapan. Setelah itu, yang terakhir yaitu pendekatan kreatif. Menggunakan metode yang melibatkan seni, drama, musik, atau teknologi untuk meningkatkan daya tarik dan keterlibatan peserta didik. Selanjutnya kita dalam pembahasan kesimpulan, yaitu
dalam penerapan metode pembelajaran mandiri dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah bahwa pendekatan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol proses belajar mereka sendiri. Mereka dapat mengembangkan keterampilan secara mandiri yang berupa motivasi intrinsik dan pemahaman yang lebih mendalam atas materi pembelajaran. Setelah itu, di sini juga kita bahas saja evaluasinya terhadap penerapan metode ini sangat menunjukkan peningkatan dalam pencapaian akademik, keterlibatan siswa, dan pengembangan keterampilan belajar sepanjang hayat. Meskipun demikian, juga perlu mempertimbangkan tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan metode pembelajaran mandiri, seperti membutuhkan dukungan tambahan bagi siswa yang memerlukan bimbingan ekstra dan memastikan bahwa sumber daya yang tepat tersedia untuk mendukung pembelajaran mandiri ini. Mungkin sekian pembahasan dalam pertemuan kali ini yang mencakup penerapan metode pembelajaran mandiri dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.